Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pak Diwa, di kelas kimia. Para sahabat Diwa sekalian, hari ini kita akan belajar tentang larutan, yaitu pelajaran kimia kelas 10 SMA. Dalam video ini terlihat ada gambar seseorang sedang mengambil sesuatu dari dalam buah apel. Cairan apakah yang diambil itu? Apakah itu termasuk larutan? Kita akan pelajari pada pelajaran kali ini. Baik, sahabat Diwa sekalian, pertama kita lihat dulu pengertian larutan. Apakah larutan itu? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Misalnya larutan gula, yaitu zat terlarutnya gula, zat pelarutnya air. Kalau kita campurkan, maka dia akan homogen, akan menyatu gula dengan air. Tidak bisa lagi kita membedakan mana yang gula, mana yang air. Itu disebut dengan larutan. Selanjutnya, ada dua jenis larutan. Yang pertama namanya larutan elektrolit, yang kedua larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantar listrik. Nanti akan kita lihat perbedaannya dalam percobaan. Perhatikan percobaan A dan percobaan B berikut ini. Percobaan A ada larutan elektrolit di sini, kemudian ada lempeng hubungan dengan kabel ke baterai terus ke bola lampu. Ini percobaan A. Sedang percobaan B, perhatikan ada larutan juga di sini, kemudian ada lempeng atau elektroda, kemudian dihubungkan dengan kabel ke baterai terus ke bola lampu. Nah, dari percobaan A dan B ini, manakah larutan elektrolit dan non-elektrolit? Tulislah jawabanmu di bagian deskripsi video ini. Tulis di bawah ini ya, di bawah komen ini, deskripsi video YouTube, komen di bawah ini. Jangan lupa ya. Nah, jawabannya nanti akan kita baca, akan kita jawab, akan kita beri komen. Baik sahabat Diwa sekalian, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu contoh-contoh larutan elektrolit. Nah, di sini diberikan beberapa contoh larutan elektrolit. Ada 3 contoh. Nanti setelah itu sahabat Diwa bisa mencari contoh lain dan dituliskan ya di kolom deskripsi video YouTube ini. Yang pertama contoh larutan elektrolit itu adalah larutan cuka, larutan sabun, larutan garam dapur. Jadi ini mungkin sudah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Contoh larutan elektrolit. Selanjutnya kita lihat contoh larutan non elektrolit. Ya. Ada 3 pula diberikan di sini. Selebihnya banyak lagi contoh-contoh yang lain. Silakan dicari di browsing di internet, di Google, atau di literatur lain, di buku-buku. Alkohol, larutan gula, larutan urea, ini contoh-contoh larutan non elektrolit. Dalam percobaan tadi dia tidak mengantar arus listrik atau tidak menyalakan bola lampunya. Silakan ditulis contoh-contoh lain di bagian bawah deskripsi YouTube, video YouTube ini. Baik sahabat Diwa sekalian, mudah-mudahan sahabat bisa memahami dan mengerti. Kita lanjutkan dengan sebuah hasil percobaan tentang larutan elektrolit. Ini ada tabel hasil percobaan. Percobaannya seperti ini. Ya, ada larutan, kemudian dihubungkan dengan kabel ke baterai terus ke bola lampu. Nanti kita lihat apakah bola lampunya menyala terang, apakah redup atau tidak menyala. Nah, tugas sahabat Diwa adalah bagaimana kamu menjelaskan larutan A, B, C, D, dan E sesuai data di bawah ini. Kita beri salah satu contoh misalnya larutan A. Lampunya menyala, banyak gelembung gas. Nah, apakah larutan A ini termasuk elektrolit atau non elektrolit atau elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Nah, silakan tulis jawabanmu di bagian deskripsi video ini. Ya. Nah, terus lanjutkan B, C, D, dan E. Mudah-mudahan sahabat Diwa bisa menjawab dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang sangat penting ya, manfaat larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Belajar kimia itu mudah, tidak perlu takut,
Karena dia bahan-bahan kimia itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak ada ya. Jangan takut dengan bahan-bahan kimia atau dengan pelajaran kimia. Karena sejak lahir kita sudah bergelut dengan bahan-bahan kimia. Ini contohnya. Asam atau jeruk nipis. Ini di dapur kita pakai, di meja makan kita pakai, sehari-hari kita pakai. Ini larutan elektrolit. Ada oralit. Jika kita muntah bocor, kekeringan, kurang air, ya, kurang cairan, maka kita dianjurkan oleh dokter untuk minum oralit. Ini ada di apotek, toko-toko obat. Selanjutnya ini siapa yang bisa tebak ini? Ini adalah aki. Di dalam aki ini ada cairan, ada larutan elektrolit. Ya, juga berfungsi. Kemudian ini sabun, ya, campur dengan air jadi larutan sabun, ini larutan elektrolit. Ya. Ini 4 contoh diberikan. Sebenarnya banyak contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari yang kita pakai di rumah kita, di sekolah, di mana saja. Silakan sahabat Diwa mencari contoh-contoh yang lain ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini kuis, saatnya untuk kuis kita. Silakan dijawab soal-soal berikut ya. Soalnya sangat mudah. Nomor 1, kuis nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan. Tuliskan jawaban sahabat Diwa pada kolom komentar YouTube di bawah ini. Jangan lupa ya, di bawah ditulis. Nanti akan dibaca dan akan Diwa nilai. Ya. Sekarang kita ke kuis nomor 2. Mudah ya, soalnya sangat mudah. Jelaskan perbedaan larutan elektrolit dengan non-elektrolit. Mudah sekali kan? Jawabannya juga ditulis di kolom komentar YouTube. Kita teruskan kuis nomor 3. Kuis nomor 3, jelaskan 3 contoh larutan elektrolit. 3 saja diminta. Ya. Tulisnya, jawabannya ditulis di kolom komentar. Kuis terakhir nomor 4, yaitu jelaskan mengapa larutan garam. Saya ulang, jelaskan mengapa larutan garam dapur menyalakan lampu sangat terang. Jadi kalau buat percobaan tuh lampunya nyala sangat terang nih kalau pakai larutan garam dapur. Mengapa? Ini agak analisis sedikit ya. Agak minta pemikiran sedikit ya menjawabnya. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.